wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Lalu tentang kaidah radha'ah sama dengan nasab. Ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Kemudian adapun istinbat hukum yang selanjutnya yaitu bahwasanya ayat ini bertujuan untuk hifzun nasl, yaitu menjaga kejelasan nasab, kehormatan keluarga, dan kemaslahatan anak. Baik, itu saja yang bisa bagian yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, alhamdulillah. Siapa? Halo. Berikut. Mau disebutkan presenternya Iya, siapa halo. orang namanya? Presenternya siapa? Ya, satu yang pertama Kamalia Maulina, Ustadz. Yang kedua Faik Indarto. Yang ketiga Muhammad Gema Istiqlal. Kamalia Maulina, 3 orang, sebentar. Ustadz. Terus? Ya, Kamalia Maulina, Faik Indarto. Berikutnya Muhammad Gema Istiqlal. Berikutnya Muhammad Gema Istiqlal. siapa? Muhammad Gema Istiqlal. Muhammad Gema Istiqlal. Gema Istiqlal. Ya, Ustadz. Ya, silakan. Ya, baik. Nah, itu dia tadi tentang tafsir ayat surat Al-Baqarah ayat 223 dan surat An-Nisa ayat 23 yang membahas tentang apa tadi? Ya, yang dibawa oleh Bu Ustazah Kamaliah tadi ya. Berikutnya yang disampaikan oleh Ustadz Faik Indarto yang membahas tentang al-muharramat karena penyusuan. Tafadhal masyukura, kepada Ustaz disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pada Ustadz Gema atas kesempatan waktunya. Yang saya hormati Dr. Muhammad Zain, Abdul Muhammad Zain. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan serta rekan-rekan semuanya melanjutkan poin yang kedua atau poin yang B tentang al-muharramat karena penyusuan. Al-muharramat karena penyusuan yaitu dari surah An-Nisa ayat 20. Perempuan yang diharamkan untuk dinikahi di ayat ini salah satunya adalah saudara perempuan sepersusuan. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن
فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا. Yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kemudian dasar hukum daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhramu minar radha ma yuhramu minan nasab, bahwasanya diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab. Nah, terdapat 8 kelompok wanita yang dilarang untuk dinikahi karena hubungan persusuan, yaitu yang pertama yaitu ibu susuan dan para nenek. Yang kedua, keturunan dari susuan dan nasab di bawahnya, seperti anak perempuan susuan dan anak perempuannya, termasuk cucu perempuan anak laki-laki. Yang ketiga, keturunan kedua orang tua dari susuan, seperti saudara-saudara perempuan dari susuan dan keponakan perempuan dari anak laki-laki susuan serta anak perempuannya. Yang keempat, keturunan kakek dan nenek susuan, termasuk bibi dari pihak bapak susuan dan bibi dari pihak ibu susuan. Yang kelima, ibu mertua dan nenek mertua. Yang keenam, istri bapak dan istri kakek dari susuan. Yang ketujuh, istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan susuan. Yang terakhir, anak perempuan istri dari nya, di mana 8 kelompok wanita yang dilarang untuk dinikahi ini kami ambil dan kami kutip dari kitab fikih Islam wa adillatuhu karya Imam Wahbah Zuhaili. Kemudian Al-Quran tidak memberikan penjelasan rinci mengenai pelarangan menikah karena hubungan persusuan, sehingga menimbulkan perdebatan pendapat di kalangan ulama mengenai terutama 3 aspek utama, yaitu jumlah atau ukuran susu yang diminum. Yang kedua, terkait batas usia anak saat menyusu. Dan yang ketiga, cara penyusuan yang dilakukan. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tidak terdapat perbedaan antara jumlah atau kuantitas susu yang diberikan kepada bayi, baik sedikit maupun banyak. Dalam pandangan mereka, semua penyusuan tetap dianggap sama dalam konteks hukum persusuan. Dasar dari hal ini adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an radha' faqala la an nabiyallah tuhramul imlaha wala imlajatani. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang persusuan. Lalu beliau berkata,
1 dan 2 hisapan saja tidak bisa menjadikan terjadinya ikatan persusuan yang selanjutnya haram terjadi pernikahan. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa ikatan persusuan baru terjadi apabila si anak menyusu sebanyak 5 kali secara terpisah. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan pernyataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana fima anzalallahu azza wa jal minal Qur'an asyru radha'atin ma'lumatin thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin fatufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna mimma yuqra'u minal Qur'an. Yang artinya sebelumnya di antara ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyru radha'atin ma'lumatin, yaitu 10 kali susuan yang dimaklumi. Lalu ayat ini dinas dengan ayat khamsu radha'atin ma'lumatin, 5 kali susuan yang dimaklumi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan ayat ini termasuk ayat Al-Quran yang tetap dibaca. Sementara menurut pendapat Ats-Tsaur Abu Ubaid yang wafat 161 Hijriah, Daud Zahiri wafat 883 Masehi, dan Ibnu Muzakir, mereka berkata minimal 3 kali penyusuan yang mengenyangkan yang diperlukan untuk menetapkan hubungan mahram melalui penyusuan. Sebagian besar ulama sepakat bahwa penyusuan yang menimbulkan konsekuensi hukum harus dilakukan sebelum anak berusia 2 tahun. Ini merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 223. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Pembahasan terhadap ayat tersebut didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Ibnu Abbas. Penyusuan yang berlangsung setelah anak berusia lebih dari 2 tahun tidak mempunyai dampak hukum. Larangan pernikahan karena hubungan persusuan hanya berlaku apabila penyusuan terjadi secara langsung dari payudara perempuan atau secara tidak langsung melalui botol atau gelas untuk diminum oleh anak. Ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian ada perempuan lain yang mengklaim telah menyusu keduanya, hal ini perlu diteliti lebih lanjut, maka pasangan tersebut dapat dipercaya dan secara syariat persusuan itu memang memungkinkan terjadi. Hal ini didasarkan pada hukum yang berlaku mengenai penyusuan. Lanjut, yang kedua terkait konsekuensi hukum Islam bagi al-muharramat. Dalam konteks fikih, al-muharramat berarti pihak-pihak yang haram dinikahi, baik secara nasab, persusuan atau radha'ah, musakharah atau hubungan semenda, maupun sebab-sebab lain yang ditetapkan syariat. Konsekuensi hukumnya terutama berkaitan dengan hukum perkawinan dan interaksi keluarga. Nah, yang pertama terkait konsekuensi hukum Islam bagi al-muharramat yaitu haram menikah. Pernikahan dengan pihak yang termasuk al-muharramat tidak sah menurut syariat. Jika akad dilakukan, maka akad tersebut batal atau fasid menurut rincian mazhab. Dan hubungan suami istri tidak dibenarkan. Yang kedua, terjadinya kemahraman. Orang-orang yang termasuk muharramat tertentu, misalnya ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, keponakan, ibu susuan, dan saudara sepersusuan menjadi mahram. Konsekuensinya berlaku larangan nikah permanen di antara mereka. Yang ketiga, kelonggaran interaksi yang dibenarkan syariat. Karena status mahram, interaksi
dibandingkan dengan non-mahram, seperti safar bersama dalam batas syariat dan tidak wajib hijab dengan ketentuan yang berlaku bagi mahram. Yang keempat, tidak otomatis semua kemahraman melahirkan hak waris. Nasab menimbulkan hak waris sesuai ketentuan faraid, sedangkan radha'ah hanya menimbulkan kemahraman, bukan hak waris. Jadi, saudara sepersusuan tidak saling mewarisi kecuali ada sebab lain seperti hibah atau wasiat. Yang konsekuensi yang kelima, menjaga nasab dan ketertiban keluarga. Larangan terhadap al-muharramat bertujuan menjaga kejelasan keturunan, kehormatan keluarga, dan stabilitas. Syariat membedakan secara jelas antara hubungan yang boleh dan yang tidak boleh dijadikan hubungan perkawinan. Yang terakhir, yaitu perwalian nikah. Sama seperti hak waris, perwalian nikah hanya dibolehkan bagi muharramat yang terbentuk karena nasab, bukan muharramat yang terbentuk karena radha'ah. Demikian terkait muharramat karena penyusuan. Poin selanjutnya saya kembalikan ke Ustaz Gema Istiqlal. Ya, alhamdulillah sudah pembahasan al-muharramat. Sekarang masuk ke saya, yaitu tentang hukum bank asli lewat sebentar. Hukum susuan dengan bank ASI atau air susu ibu dalam kaitannya dengan mahram. Ini saya baca dari yang saya susun ya, tapi sedikit ada penjelasannya di PowerPoint. Ya, untuk kita ketahui dulu bahwasannya perintah menyusui bayi hingga mencapai 2 tahun, usia 2 tahun kepada sang ibu berimplikasi pada kewajiban sang ayah yang memberikan nafkah dengan cara yang baik, makan dan pakaian kepada sang ibu. Kedua orang tua juga dapat menyepakati waktu penyapihan meskipun belum sampai 2 tahun. Bahkan Islam memberi peluang bagi keluarga yang memiliki hambatan-hambatan tertentu dalam memberi ASI langsung dari sang ibu pada bayinya. Untuk membayar penyusuan dari perempuan itu pentingnya kedudukan ASI dalam Islam sebagaimana yang sudah dibacakan oleh tidak semua ibu mampu memberikan, entah karena kondisi ibu atau karena kondisi anak yang harus dilawat di rumah sakit. Ya. Kemudian kita masuk ke hukumnya. Iya, ada yang berpendapat boleh. Ya, di antara yang berpendapat boleh ini memberikan pengertian alasan utamanya karena yang membolehkan susuan yang menjadikan mahram jika bayi menyusui langsung dari payudara dari ibu yang mempunyai ASI layaknya menyusu pada ibunya. Bayi hanya minum ASI yang di botol sehingga tidak menjadi mahram. Terlebih lagi ASI yang didapatkan oleh resipien tidak selalu dari ibu donor yang sama sehingga tidak mencukupi untuk dianggap sebagai ibu susu. Kemudian ada yang mengatakan haram. Alasan kan tercampur campurnya nasab mata hamal terjadinya hubungan mahram sama seperti mahram karena nasabnya.
mahram adalah bila susu sampai ke perut bayi meskipun tanpa menyusui langsung dari sang ibu. Oleh karena itu, hal ini menjadi fi al-Islami, organisasi kerjasama Islam atau OKI, dalam muktamar yang diselenggarakan di Jeddah pada tahun 1406 Hijriah atau 22 Desember 1945 Masehi, memutuskan bahwa pendirian bank ASI di negara Islam tidak diperbolehkan. Bayi muslim tidak boleh mengambil ASI dari bank ASI. Nah, ada yang mengatakan hukum bersyarat. Bagaimana maksud hukum bersyarat ini? Terdapat ini beberapa syarat yang sangat ketat, di antaranya registrasikan dengan rapi nama pemiliknya. ASI tersebut disimpan dan di tempat khusus yang terpisah dari ASI lain agar terjaga dari kemungkinan bertukar. Yang kedua, setiap bayi yang mengambil ASI tersebut harus diregistrasikan juga dengan baik dan harus diberitahukan kepada bayi pemilik ASI tersebut supaya jelas status mahramnya. Dengan demikian, percampuran nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama yang melarang bisa dihindari. Nah, ada pendapat yang dipilih, ya. Apa maksudnya pendapat dipilih ini? Perbedaan pendapat ulama di atas, ya, maksudnya yang tadi, ya, ada yang bilang boleh, ada yang haram. Perbedaan pendapat yang mengenai definisi ar-radha'ah itu sendiri. Nah, menurut ulama al-Hanafiyah, ar-radha'ah adalah seorang bayi yang menghisap dari payudara seorang ibu pada waktu tertentu. Sedangkan ulama al-Malikiyah mengatakan bahwa ar-radha'ah adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Kemudian di mazhab atau di Asy-Syafi'iyah mengatakan ar-radha'ah adalah sampainya susu seorang perempuan dalam perut seorang bayi. Sedangkan ulama al-Hanabilah ya mengatakan ar-radha'ah adalah seseorang bayi di bawah usia 2 tahun yang menghisap susu dari seorang ibu akibat kehamilan atau meminum susu tersebut atau sejenisnya. Berarti dari definisi ini hanya Hanabilah yang berpendapat bahwa penyusuan yang berimplikasi pada hubungan mahram adalah penyusuan langsung kepada sang ibu. Sedangkan ulama mazhab lain tidak. Mayoritas ulama lebih fokus kepada masuknya ASI ke perut bayi yang menyebabkan ada hubungan mahram. Nah, pendapat mayoritas ulama ini didasari dari hadis Nabi Rasulullah SAW yang artinya tidak termasuk menyusui kecuali susu yang membentuk tulang dan menumbuhkan daging. Nah, hadis ini terkait dengan kisah Sahlah bin Suhail, istri Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, ketika Salim bin Maqil, beliau adalah bekas budak Sahlah yang diambil anak oleh Abu Hudzaifah yang sudah beranjak dewasa dan sering masuk ke rumah mereka. Kemudian mereka merasa tidak enak dengan keberadaan Salim karena anak angkat tetap bukan mahram bagi ibu angkatnya. Maka Rasulullah SAW menyuruh Sahlah untuk menyusui Salim supaya menjadi anak susuannya. Dan ini adalah kekhususan bagi Sahlah ketika menyusui Salim yang sudah dewasa. Karena batas umurnya adalah 2 tahun. Sebagaimana sabda Nabi SAW, susuilah dia, maka dia menjadi haram atasmu atau menjadi mahram. Berdasarkan hadis ini jelas bahwa Salim radhiyallahu anhu tidak langsung menyusui dari payudara Sahlah karena saat itu dia bukan mahramnya dan juga tidak layak karena dia sudah dewasa. Nah, ini ada beberapa sisi lain ya yang terdapat dampak negatif dan tidak kalah banyaknya dengan keberadaan bank ASI ini. Ya, yang pertama itu adalah peluang tercampurnya nasab karena nasab ya, peluang tercampurnya nasab tetap ada meskipun donor dan resipien sudah terregistrasi dan tercatat lengkap. Kemudian yang kedua, bank ASI telah diuji cobakan di masyarakat barat. Namun dengan segala kecanggihan teknologi tetap saja muncul karena beberapa hal negatif baik dari sisi teknis maupun ilmiah dalam uji coba. Yang ketiga,
Eh, pendirian Bank ASI memerlukan biaya yang sangat besar, terlalu berat ditanggung oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian yang keempat, interaksi sosial di masyarakat Islam masih memungkinkan untuk mempersusukan anak kepada perempuan lain secara alami dengan benar-benar menjalin sistem kekeluargaan dengan donor ASI. Yang kelima, ASI disimpan dalam bank berpotensi untuk terkena virus dan bakteri yang berbahaya, bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis. Sehingga berbagai keunggulan ASI yang disimpan ini semakin berkurang jika dibandingkan dengan ASI yang langsung bayi. Yang keenam, ibu-ibu yang berada dalam tarif kemiskinan dikhawatirkan akan berlomba-lomba menjual ASI-nya kepada bank dengan harga tinggi. Lantas, mereka mengabaikan pemberian ASI kepada anaknya sendiri. Nah, oleh sebab itu, pendirian bank ASI di Indonesia belum diperlukan, bahkan masih kategori dilarang dengan alasan menolak mafsadah yang akan ditimbulkan oleh bank ASI. Harus lebih didahulukan dibanding mengambil manfaat. Bayi-bayi yang tidak mendapat ASI bisa mengonsumsi ASI dengan cara lain, yaitu mencarikan ibu susu, baik dicarikan oleh keluarga atau dengan bantuan LSM, sebagaimana telah berlangsung selama ini. Baik bayi tersebut dapat menyusu langsung kepada ibu donornya ataupun hanya menerima kiriman ASI dalam botol. Di sisi lain, kebutuhan terhadap donor ASI juga fluktuatif dari waktu ke waktu. Sampai pandemi, pihak-pihak LSM juga merasakan tingkat kebutuhan ASI di masyarakat terus naik, seiring banyaknya ibu yang meninggal akibat COVID. Ini waktu masa COVID kemarin ya. Namun setelah pandemi COVID mereda, permintaan donor ASI menurun cukup signifikan. Oleh karena itu, Bank ASI benar-benar belum diperlukan di Indonesia untuk saat ini. Ya, mungkin itu demikian yang dapat saya sampaikan untuk tentang hukum Bank ASI ya pada tema saya. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Barangkali ada yang ingin diskusikan, silakan kita diskusi bersama. Kami persilakan. Iya baik, itu pertanyaan pertama. Kita simpan dulu ya, kita pegang dulu, kita keep dulu. Ada lagi barangkali yang ingin bertanya? Kita buka 2 pertanyaan lagi. Saya izin bertanya apa makalah? Ya, silakan. Pak Abdul Rahman Hakim. Mohon maaf kalau pertanyaan. Ustaz Abdul Rahman Hakim.
Mohon maaf kalau pertanyaannya agak sedikit tanda kutip jorok ya, karena ini harus dijelaskan juga mengenai fikih, dan maaf pada teman-teman yang belum menikah ini karena agak sensitif. Nah, bagaimana jika si istri menyusu kepada suami, gitu? Boleh kan ya? Istri menyusu kepada suami, dan apakah itu masuk ke dalam rodoah sesuatu? Gitu. Itu aja. Terus yang kedua ada satu lagi. Bagaimana hukum donor darah? Apakah donor darah itu bisa disamakan dengan ASI, donor ASI gitu, atau bank ASI? Apakah sama seperti itu? Karena kan sama-sama buat tubuh kita juga ya, gitu. Apakah sama donor darah dengan bank ASI? Seperti itu. Makasih Pak Makala. Ya, baik. Alhamdulillah. Eh, sudah 2 pertanyaan ya. Lanjut. Satu lagi pertanyaannya. Boleh, barangkali siapa lagi ada yang ingin bertanya? Ah, iya, sudah habis? 2 saja atau ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya coba menjawab dulu pertanyaan dari Ustadz Abdul Rahman Hakim. Ini menarik ya pertanyaannya, luar biasa. Ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwasannya kalau dia itu menyusu dengan ibu, ya, mencapai 2 tahun ya, bayi itu kan harus mencapai 2 tahun. Sementara kalau suami, ya mohon maaf, menyusu dengan istri, saya rasa itu bukan kategori bayi lagi, ya. Eh, yang dikatakan kategori bayi adalah mungkin di bawah balita ya, bayi di bawah 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun, itu saya rasa bukan bayi lagi. Bayi berkumis. Apa ya? Iya, mungkin bisa dikatakan bayi berkumis atau bayi gede ya. Ya. Iya, jadi ada macam-macam bayi ini. Bayi apa nih? Ah, kalau yang hukum Bang Asi ini itu adalah bayi yang belum sampai 5 tahun atau di bawah 5 tahun. Ya. Kalau yang di atas 5 tahun saya rasa itu bukan bayi. Ya, udah masuk ke kategori anak-anak. Ya, bahkan kalau udah sampai dewasa, itu bukan bayi lagi namanya. Dewasa, orang tua, lansia dan sebagainya. Nah, jadi ya itu udah masuk ke ranah ini. Bahkan kalau yang sudah suami istri, itu saya melihatnya itu bukan lagi menyusui, ya, itu masuk ke ranah hubungan. Ya, jadi bagaimana cara kita berhubungan dengan suami istri, mohon maaf sebelumnya, ya itu terserah kita mau bagaimana caranya. Kemudian hukum Bang Asi tadi ya, hubungannya dengan tadi dengan suami tadi ya. Nah, di sini disebutkan memang secara dampak negatifnya